Saya masih ingat pesan saya terhadap Pak Jokowi waktu dia sudah jadi presiden, tapi belum dilantik. Saya ingat, saya berkata sama beliau, panjenengan ampun nglairke Bathara Kala. Anda jangan kemudian melahirkan suatu permasalahan. Beliau tanya, Bathara Kala niku artinya apa Pak Eko? Bathara Kala itu artinya apa? Prabowo memberikan kode kepada para pendukungnya, memberikan kode kepada para menterinya bahwa Jokowi sudah tidak dinomorsatukan lagi, tetapi Jokowi sudah dinomorduakan. Bisa menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai walaupun pemimpinnya sudah selesai jabatannya. Baru diucapkan bisa jadi permasalahan. Kalau sampai itu sudah menjadi kebijakan dan kebijakannya menjadi suatu permasalahan, kalau dia pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti menjadi permasalahan 280 juta rakyat Indonesia. Pemimpinnya sudah selesai jabatannya, permasalahan belum selesai. Yang sudah dia belenggukan ke Pak Prabowo sudah dilepas oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi dalam hal ini artinya selama ini Pak Jokowi membelenggu Pak Prabowo, dan pada pertemuan kemarin setelah pulang dari luar negeri, Pak Prabowo berani dengan tegas melepas belenggu yang sudah dibelenggukan oleh Jokowi. Saya melihat ini sebagai kode ya, kode menomorduakan Pak Jokowi. Mengapa? Setelah kemudian Pak Prabowo dari luar negeri, terus kemudian mengambil suatu langkah yang dalam tanda kutip menjadi pertanyaan dari banyak orang. Saya melihat bahwa Prabowo setelah dari luar negeri, beliau membuat suatu pilihan untuk mesti dekat kepada siapa. Hal ini sebenarnya mengingatkan kita kepada suatu pendapat bahwa kemungkinan besar
Prabowo akan melakukan politik cuci piring terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Tapi ternyata Prabowo sewaktu di luar negeri, dia lebih tertarik untuk kemudian membeli piring. Ini yang banyak dibicarakan oleh berbagai tokoh, bahwa dikhawatirkan Prabowo ini akan menanggung dan bertanggung jawab terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi. Pastinya bukan hanya masalah hal-hal yang kemudian positif, tetapi juga masalah yang kemudian negatif. Tetapi bagaimana kalau kemudian negatifnya itu terlalu banyak, begitu. Permasalahannya itu terlalu banyak. Sehingga pemahaman pada masyarakat secara umum dianggap bahwa Prabowo ini melindungi Jokowi. Tetapi segala sesuatunya menjadi berubah. Ternyata Prabowo dengan timnya menunjukkan suatu kehebatannya. Dia berani memberikan shock terapi kepada Jokowi dengan cara menomorduakan Jokowi. Strategi cuci piring dan strategi beli piring pastinya berbeda. Kalau kemudian kemarin kebijakan Presiden Jokowi lebih banyak kerjasama dengan negara Cina. Dan itu timbul kemudian berbagai permasalahan. Sekarang ini Prabowo lebih memilih membeli piring. Artinya tidak kemudian membersihkan berbagai permasalahan akibat kerjasama dengan banyak pengusaha dari Cina yang juga menimbulkan banyak permasalahan, tetapi membuat dan membeli piring baru, yaitu kerjasama dengan lebih aktif lagi dengan Amerika Serikat. Ini nanti akan membawa dampak bahwa perlahan tapi pasti piring yang sudah kotor ini tadi akan kemudian dimasukkan ke laci. Dan siapapun kemudian yang ikut piring yang kotor ini pastinya akan kemudian apapun enaknya santapan yang disajikan tidak kemudian bisa dihidangkan oleh piring yang baru ini. Jadi ini filosofi Jawa ya. Siapa yang kemudian menanam akan memetik. Saya jadi ingat sewaktu Pak Jokowi sering membuat yang namanya kode. Kode misalnya, orang yang tidak dia salami, berarti orang ini mesti harus kemudian dipinggirkan. Orang yang kemudian mau dipilih menjadi calon presiden, dia satu mobil dengan dia. Ini kan suatu kode. Gitu. Nah sekarang ini Prabowo memberikan kode kepada para pendukungnya, memberikan kode kepada para menterinya bahwa Jokowi sudah tidak dinomorsatukan lagi, tetapi Jokowi sudah dinomorduakan. Saya kira ya jawabannya. Mengapa? Karena kebijakan presiden yang sekarang ini memimpin itu membawa pengaruh yang besar kepada seluruh pembantunya, yaitu para menteri dan aparatur negara, masuk partai-partai politik pendukungnya. Sehingga mereka paham dan sudah mengerti apa yang mesti kemudian dilakukan. Saya selalu berpikir bahwa Presiden Prabowo ini orang yang baik dan juga sepakat dari apa yang kemudian dikatakan Gus Dur ya, bahwa orang yang paling ikhlas terhadap bangsa dan negaranya adalah Prabowo, dan nanti dia kalau sudah tua akan kemudian menjadi presiden. Dalam hal ini saya melihat bahwa berdasar keikhlasan tersebut, berdasar keikhlasan terhadap bangsa dan negaranya tersebut, dia memiliki suatu keinginan yang besar untuk membuktikan bahwa kita sebagai suatu bangsa itu
dapat menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang kemudian diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia, bangsa yang punya martabat, sewaktu kita dapat kemudian memiliki eksistensi di tengah permasalahan dunia sekarang ini. Pastinya semua tidak terlepas dari suatu risiko. Tetapi kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, seharusnya kemudian memberikan dukungan kepada niat baik Presiden Prabowo Subianto untuk dapat menempatkan nilai harkat martabat bangsa ini untuk dihargai di dunia internasional. Dan saya tahu, saya paham, Prabowo sudah memperhitungkan itu semua. Memperhitungkan berapa besar kemungkinan risiko gagalnya, berapa besar kemungkinan berhasilnya. Beliau sudah memperhitungkan. Dan kita sebagai rakyat berdoa dan berharap niat besar dan baik Presiden kita untuk terlibat di dalam permasalahan percaturan dunia, membawa harkat martabat bangsanya untuk menjadi bangsa yang terhormat, itu yang mesti kemudian kita dukung dan kita pahami. Memang ketika kita berbicara efektivitas tatanan global ini yang kita pahami kan salah satunya adalah persatuan bangsa. Di mana mestinya peran persatuan bangsa-bangsa sewaktu menghadapi suatu permasalahan invasi suatu negara terhadap negara lainnya, itu kan diatur dalam hukum internasional, di mana pasti tidak kemudian diperbolehkan. Nah, ketika persatuan bangsa sudah tidak mampu lagi menegakkan harkat martabat dan kehormatannya, maka negara yang merasa besar dan kuat itu mencoba untuk kemudian mengatur bangsa-bangsa negara yang lain supaya ikut kepentingan diri negara tersebut sebagai suatu kelompok. Nah, Presiden Prabowo memahami itu. Maka beliau memakai politik berselancar di antara ombak kepentingan negara-negara besar, di antara kepentingan ombak Amerika, di antara kepentingan ombak Cina, di antara kepentingan ombak Rusia, di antara kepentingan ombak Eropa. Dia berselancar untuk membawa bangsanya ini sampai suatu saat nanti akan menjadi bangsa negara yang kuat, di mana kita dapat berdiri sebagai suatu karang besar yang tidak kemudian takut terhempas oleh ombak lautan perubahan permasalahan eskalasi geopolitik di dunia ini yang sekarang ini semakin tidak jelas. Dan pastinya politik luar negeri Pak Prabowo yang dia paham terhadap perkembangan, pemetaan, terus kemudian upaya untuk saling menerkam, saling menguasai. Dia berdiri di situ, tegak. Apa yang dia lakukan semata-mata adalah untuk menyelamatkan rakyat dan bangsa ini. Walaupun kadang banyak yang tidak mengerti, walaupun kadang banyak yang kemudian mencemooh, walaupun kadang banyak yang menertawakan. Tapi seorang Prabowo, dia sudah terbiasa dicemooh, dia sudah terbiasa kalah. Tetapi dia akan membuktikan kali ini sebagai Presiden Republik Indonesia dengan bukti karya nyata bahwa dia mampu memegang tanggung jawab amanat rakyat Indonesia. Kita berpikir bapak terhadap anak ya. Jadi sewaktu kita sendiri menjadi bapak dan melihat anaknya ada suatu masalah, maka kita menemani.
permasalahannya adalah anaknya ini adalah wakil presiden. Mengapa mesti kemudian ditemani? Sewaktu Pak Jokowi melihat dan mengalami sendiri, dia sudah kemudian dinomorduakan. Dan dia paham itu adalah kode. Saya tidak mau ya memprediksi apakah kemudian pesan daripada Pak Jokowi kepada Wapres Gibran Raka Buming Raka ini. Tetapi yang jelas dia mengkhawatirkan anaknya. Kemungkinan besar pasti ada pesan-pesan yang kemudian khusus diberikan karena melihat perkembangan politik dalam negeri khususnya dan kekhawatirannya terhadap belenggu yang sudah dia belenggukan ke Pak Prabowo sudah dilepas oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi dalam hal ini artinya selama ini Pak Jokowi membelenggu Pak Prabowo, dan pada pertemuan kemarin setelah pulang dari luar negeri, Pak Prabowo berani dengan tegas melepas belenggu yang sudah dibelenggukan oleh Jokowi. Jadi bendera ini kan ada karena tiang. Tiang ini ada tiang yang dari dasar, yang kalau ini dari pipa atau dari bambu, dia lebih besar. Terus kemudian ujungnya lebih mengecil. Nah, tiang utama yang kemudian digergaji itu, seumpamanya saya sendiri, maka untuk menguasai bendera, tiang utamanya yang kemudian digergaji. Tapi yang terjadi ternyata, tiang utamanya itu bukan tiang besi. Tiang utamanya ini adalah tiang pohon yang kemudian hidup. Ketika tiang utama itu adalah tiang pohon yang hidup, kemudian tergeletak di bumi, maka kemudian buminya menghidupi pohon tersebut, tiang tersebut. Sampai kemudian tiang yang dulu mungkin akan dikatakan mati, punah dan membusuk, itu kemudian terbangun karena dihidupi oleh kemudian bumi, sampai kemudian semakin besar, semakin tumbuh, dan tiang yang dulu dianggap tergeletak dan diharapkan mati menghadirkan sebuah yang namanya Kitab Maha Ismaya. Sebenarnya saya tidak lama ya mengenal Pak Listio Sigit, yaitu waktu beliau sebagai Kapoltabes di Solo. Terus kemudian di akhir jabatannya saya pun juga pindah kemudian ke Jakarta. Satu hal yang saya baca, yang saya lihat dari dia itu masalah kemudian karakter. Maka sampai kemudian kita sekarang ini membicarakan apa yang disebut dengan reformasi Polri. Polri menurut pemahaman saya itu bagian daripada kelembagaan ataupun institusi dalam suatu pemerintahan dan negara. Jadi kita tidak bisa melihat yang namanya institusi Polri ataupun reformasi Polri itu dalam satu petak Polri saja. Kita tidak bisa melihat dari situ saja. Tetapi apa hubungannya Polri ini dalam konstitusi pemerintahan dan lembaga ini? Jelas bahwa pandangan saya, kalau kemudian berpikir suatu lembaga ataupun institusi, jangan kemudian pernah membuat suatu institusi atau lembaga itu terlalu kuat atau super body, dan jangan kemudian membuat lembaga atau institusi terlalu lemah. Kita harus kemudian berkaca dan melihat. Sewaktu terjadi sebelum reformasi, TNI ini karena dipandang terlalu kuat, maka kemudian terjadilah reformasi. Polri keluar dari TNI, langsung di bawah Presiden. Tetapi ternyata setelah Polri di bawah langsung Presiden, dia kemudian juga terlalu kuat. Maka
Kalau ada kemudian reformasi, tidak boleh juga dibuat terlalu lemah. Kalau harapan saya bahwa Polri semestinya di bawah satu kementerian. Hampir sama sistemnya dengan TNI di bawah Menteri Pertahanan. Apa alasannya? Adalah supaya tidak ada suatu lembaga ataupun institusi negara yang kemudian terlalu kuat. Karena ada yang terlalu kuat satu saja, atau ada yang terlalu lemah satu saja, ini membuat sistematika daripada pemerintahan dan bernegara itu tidak bisa berjalan dengan lancar, tidak bisa kemudian bergerak dengan lancar, karena ada yang kemudian terlalu kuat atau terlalu lemah. Jadi kita kalau bicara yang namanya reformasi Polri harus membedakan antara sumber daya manusia yang ada di Polri, yaitu adalah Kapolri, dan membedakan antara sistem tata negara dalam nilai bentuk mau reformasi Polri. Yang diinginkan oleh Presiden Prabowo itu adalah reformasi Polri dalam sistem tata negara. Bukan kemudian berpikir untuk mengutamakan mengganti Kapolri. Sistemnya dulu. Ada yang saya dengar. Kenapa tidak kemudian menjadi suara bulat? Sewaktu ada pemikiran yang sama dengan kita, dan lebih dulu malah, bahwa Polri mesti di bawah suatu kementerian karena kemudian takut untuk dipolitisir. Ini lemah sekali alasannya. Karena ketika kemudian dikanter bahwa kemungkinan menteri yang membawahi Polri itu pada umumnya adalah dari partai politik, maka kemungkinan dipolitisirkan lebih besar. Jadi alasan kenapa Polri mesti di bawah kementerian adalah supaya tidak ada satupun institusi ataupun kelembagaan di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang akan menjadi super kuat. Dan itu akan menjadi permasalahan ke depan. Jadi begini ya, sewaktu saya melihat bahwa tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden itu perbandingannya 5:5 ataupun 5:6. Kalau 5 itu Kapolri dan mantan Kapolri, sisanya adalah dari profesional, kan gitu. Nah, kalau sudah begini, ya kan, ini saya saat itu juga tanda tanya juga, kan gitu. Tanda tanya, mengapa kemudian dibuat hampir sama kuat? Apakah tidak ada konflik of interest ini? Sewaktu dominasi daripada pihak Polri dan Kapolri sendiri itu sudah sangat kuat. Sedangkan di sini itu memang saya lihat ada banyak profesional dalam arti cendekiawan ataupun kemudian guru besar. Permasalahannya adalah sewaktu kita akan kemudian menentukan suatu kebijakan, bukan hanya kemudian kita berpikir yang namanya kemampuan daripada otak, kemampuan bicara, kemampuan menyampaikan pendapat dan alasan, bukan hanya itu, yaitu mentalitas dan keberanian. Berani enggak mereka? Punya mental enggak untuk memberikan terbaik? Untuk berani alasan demi bangsa dan negara. Ketika kalah mental, ketika kemudian tidak punya keberanian, maka yang saya khawatirkan adalah mereka ditekan secara mentalnya, mereka ditekan secara karakter, sehingga kita bisa lihat mereka mengalami sepertinya depresi karena tekanan. Nah, kalau orang apapun kepandaian otaknya sudah mengalami tekanan secara mental, secara emosional, maka pemikirannya menjadi
buyar. Maka dalam hal ini saya berharap Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, apapun beliau yang memutuskan, baik dan buruknya negara ini, beliau juga yang memutuskan apakah kemudian lebih baik Polri dalam posisi tetap seperti sekarang ini, atau Polri tetap di bawah kementerian. Saya kemarin ketemu Prof. Jimli di acara Imlek Nasional. Beliau tidak kurang sehat badan begitu. Tadi saya utarakan bahwa tekanan secara psikis, tekanan secara mental, emosi, itu kadang kita tidak bisa menjelaskan secara gamblang, secara terbuka. Karena itu kadang kan tidak terlihat dengan jelas dan itu ada. Kita bisa lihat saja, misalnya ya contoh Pak Mahfud MD saja. Kan seharusnya dia konsentrasi full di istilahnya permasalahan reformasi Polri. Tetapi kita lihat kan dia sering kemudian mengikuti ataupun statement hal-hal yang kemudian lain. Kan gitu. Dan itu bisa kita lihat bahwa ada sesuatu hal yang sebenarnya menjadi tanda atau kode sebenarnya bahwa ada visi misi yang kemudian buyar gitu. Visi misi yang kemudian tidak menjadi jelas dan itu memberikan tekanan kepada siapapun yang menjadi anggota profesional di tim reformasi Polri bentukan presiden, dan bentuk daripada tekanan itu nyata, ya kan? Mungkin Pak Jelimi menjadi kurang sehat, mungkin Pak Mahfud menjadi buyar pemikirannya, itu jelas walaupun kita tidak bisa kemudian menerangkan secara gamblang gitu. Sebenarnya saya ini kan mendampingi Pak Jokowi 2004 dari wali kota sampai gubernur sampai menjadi presiden. Jadi belum ada cerita termal tersebut begitu. Dan saya pun tidak pernah kemudian menginjakkan kaki saya selama 10 tahun di istana itu. Dan kita ini juga belum pernah mendapatkan sepeser pun dari uang Pak Jokowi. Jadi kalau kita membantu itu sama dengan beberapa tokoh ya. Karena senang, karena kemudian tertarik dan kemudian berharap gitu. Jadi kita membantu dengan ikhlas, dengan biaya kita sendiri, dengan pemikiran kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Nah 2014 itu kan Pak Jokowi belum punya uang. Beda dengan 2019. Termol itu ada itu 2019. Tidak ada termol 2014 itu isinya adalah orang-orang yang merasa kemudian terpanggil untuk kemudian menjadi pemimpin negara yang baik. Tapi sewaktu yang kita harapkan menjadi pemimpin negara yang baik itu tidak sesuai dengan harapan besar bersama-sama, maka lebih baik kita mengundurkan diri. Tetapi kenapa? Saya sudah mengundurkan diri 10 tahun, tidak menginjakkan kaki di istana, tetap kemudian dipandang sebagai teman Pak Jokowi, sahabat Pak Jokowi, kerabat Pak Jokowi. Ya itu kan memang maunya kubunya Pak Jokowi, supaya saya tidak dapat tempat. Tempat di mana? Tempat panggung yang nantinya dikhawatirkan diberikan kepada lawan-lawan politik Pak Jokowi. Jadi kita ini sebenarnya sepertinya dirangkul, tapi sebenarnya dipukuli. Tapi itu tidak masalah ya, karena saya menganggap bahwa siapapun ada yang menghargai kita, ada yang menghormati kita, ada yang mencemooh, ada yang kemudian menghina ataupun meludahi kita. Itulah hidup. Dan saya bisa menjadi seperti sekarang, pastinya dengan segala keterbatasan, karena bisa menerima itu semua. Inilah warna hidup dan itulah perjalanan. Dan saya pun kan tidak membenci Pak Jokowi. Tetapi kalau saya tidak suka adalah tidak suka kepada perbuatannya. Apalagi kalau kemudian perbuatannya itu kemudian menjadikan sengsaranya banyak orang di Republik yang kita cintai.
menjadi permasalahan-permasalahan yang kemudian tidak selesai. Saya masih ingat pesan saya terhadap Pak Jokowi waktu dia sudah jadi presiden, tapi belum dilantik. Saya ingat, saya berkata sama beliau, panjenengan ampun nglairke Bathara Kala. Anda jangan kemudian melahirkan suatu permasalahan. Beliau tanya, Bathara Kala niku artinya apa Pak Eko? Bathara Kala itu artinya apa? Bathara Kala itulah raksasa, permasalahan. Raksasa permasalahan yang lahir dalam sejarah cerita mitos wayang. Itu sewaktu Bathara Guru itu lagi anjang sana atau mengunjungi daerah bersama Dewi Uma. Dewi Uma itu permaisuri daripada Bathara Guru tadi. Naik Lembu Andini. Jadi mobil dinasnya itu dulu Lembu Andini yang bisa terbang. Nah di tengah perjalanan itu karena ada angin tersibak sepoi-sepoi, sutra lembut halus yang kemudian menjadi baju Dewi Uma itu tersingkap. Sehingga kemudian Bathara Guru ingin garbi ataupun istilah berhubungan. Tetapi ditolak oleh Bathari Uma dengan alasan ruang dan waktunya tidak tepat. Bathara Guru marah sehingga kemudian mengutuk Dewi Uma menjadi raksasa. Permasalahannya adalah keinginan seorang Bathara Guru tadi sudah kemudian menjadi wujud mani. Mani itu turun jatuh ke samudra dan kemudian menjadi bayi. Bayi raksasa tersebut dinamakan Bathara Kala. Artinya ketika seorang pemimpin baru memulai suatu keinginan itu kemudian diucapkan, kalau ruang dan waktunya tidak tepat, bisa menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai, walaupun pemimpinnya sudah selesai jabatannya. Baru diucapkan bisa jadi permasalahan. Kalau sampai itu sudah menjadi kebijakan, dan kebijakannya menjadi suatu permasalahan, kalau dia pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti menjadi permasalahan 280 juta rakyat Indonesia. Pemimpinnya sudah selesai jabatannya, permasalahan belum selesai. Kalau ya membayar utang terus, kalau ada ya ada permasalahan terus. Ini pesan saya saat itu kepada Pak Jokowi, dan alhamdulillah Pak Jokowi tidak melaksanakan pesan itu. Kalau tidak melaksanakan pesan itu, saya ini kesatria, ya saya mundur karena saya kesatria. Saya tidak mau ikut campur tangan ketika dia memerintah. Kenapa saya sekarang keluar? Setelah 12 tahun saya dipinggirkan. Saya itu dipinggirkan 12 tahun, 10 tahun plus 2 tahun. Tetapi kenapa? Pasti ada sesuatu hal yang saya khawatirkan terhadap kondisi bangsa dan negara. Dan saya melihat Bapak Prabowo Subianto ada suatu sosok yang kita bisa bantu, yang kita bisa dukung dengan apapun segala keterbatasan kita. Saya kira kemarin kan sudah kita utarakan. Saya ini lebih tertarik untuk mencari, kalau dalam bahasa Jawa, duduk selai. Jadi permasalahan yang sebenarnya, menurut saya, duduk permasalahan yang sebenarnya adalah manajemen konflik yang membuat permasalahan sendiri dan membuat manajemen supaya menjadi konflik seperti sekarang ini adalah Joko Tingkir. Joko Tingkir mungkin sekarang namanya menjadi Jokowi. Itu saya lebih tertarik. Apalagi saya ini berpikir, kalian kalau nembaki ijazah itu pepesan kosong, silakan ditembaki. Yang seharusnya Anda tembak itu bukan hanya ijazah itu, masih banyak-banyak yang lain. Jadi kalian itu diminta nembaki di situ. Supaya apa? Tidak menembak sasaran-sasaran yang sebenarnya itu permasalahan yang sebenarnya. Saya closing statement pakai bahasa bumi saja. Mira rahana tara lahana janatara. Muha rahanatara kuma miha rana jaratu. Ya Allah,
Hadirkan kebijakan di dalam diri kita bersama sebagai satu bangsa. Hadirkan rasa untuk saling memiliki terhadap bangsa ini. Tumbuhkan rasa saling mencintai, tumbuhkan rasa saling mendidik, dan tumbuhkan rasa saling menyayangi. Sehingga kemudian kita menjadi bangsa yang penuh dengan nilai kemaha besaran dan keagungan-Mu ya Allah. Amin.